Di sudut kota di India, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yaitu Kartik dan Ramya yang baru aja merayakan pesta ulang tahun. Ramya begitu sangat senang karena Kartik memberikan kado istimewa di hari ulang tahunnya itu. Meski begitu, Ramya belum siap mengenalkan Kartik kepada orang tuanya hingga memutuskan jalan kaki dari depan komplek rumah agar gak ketahuan telah diantar oleh Kartik. Iya, ganteng doang. Jemput cewek, antar cewek depanggang. Aduh, depanggang. Gak jauh dari sana ada orang misterius menggunakan hoodie hitam bersembunyi di balik semak-semak dan memasang laser sebagai tanda. Saat Ramya tepat melewati tanda tersebut, si orang misterius itu keluar dan kemudian... Dan inilah Maarkan. Nah, coba jangan di-skip dan ikutin alurnya, Brad. Bisa gak kalian tebak siapa penjahatnya di film ini? Soalnya gila sih plot twist-nya. Dibilang di luar nalar tapi logis, dibilang gak nyambung tapi nyambung. Gimana sih? Gitulah pokoknya mah. Oke, lanjut. Pada keesokan hari, petugas kebersihan dikagetkan dengan penemuan mayat wanita yang kulitnya gosong dan gak lain dan gak bukan adalah Neneng Ramya. Dalam sekejap seantero India heboh melihat jasad Ramya yang gosong seperti terbakar. Selain itu, kematian tersebut menjadi kado paling pahit di hari ulang tahunnya. Seorang inspektur kepolisian bernama Dhruv melihat berita kematian Ramya dan sontak membuatnya sangat terkejut karena mayat Ramya sangat mirip dengan yang menimpa putrinya, di mana dulu juga mayat sang putri dibuang ke tempat sampah dan ditemukan dalam keadaan kulit udah gosong. Dhruv meminta agar diutus ke TKP dan membantu polisi setempat demi mencari pelaku karena bisa dipastikan merupakan pelaku yang sama yang dulu membunuh putrinya. Gak lama Dhruv tiba di kantor kepolisian setempat dan ini merupakan tugas pertama setelah memutuskan berhenti sementara karena belum ikhlas atas kematian sang putri. Dalam menjalankan tugas itu, Dhruv akan dibantu oleh seorang polwan cantik bernama siapa sih? Susah. Shruti. Iya, Shruti namanya. Beberapa saat kemudian, Dhruv ditemani oleh Shruti dan polisi pembantu yang, siapa ya bapak ini, kita kasih nama? Nah, ini aja, Kucrut aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Aduh, Kucrut. Mendatangi lokasi TKP tempat ditemukannya mayat Ramya, Dhruv terus memperhatikan keadaan sekitar untuk memastikan apa sebenarnya motif si pelaku. Dari sana mereka kembali ke kantor, lalu Shruti menunjukkan postingan terakhir Ramya di akun Facebooknya. Bukan salam interaksi layaknya ibu-ibu di Konoha, tapi Dhruv menemukan postingan foto-foto acara ulang tahun Ramya di Facebook itu. Dhruv memperhatikan dengan sangat serius dan akan memulai penyelidikan dari pacar Ramya yaitu Kartik. Kemudian Dhruv dan Shruti mendatangi Kartik, meminta agar Kartik menunjukkan semua foto yang diambil saat acara ulang tahun Ramya. Kartik gak kuat menahan rasa sedih, padahal baru aja memberikan kalung cinta, tapi Ramya malah ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Mengetahui bahwa kalung tersebut gak ditemukan, Dhruv akan mencari kalung itu demi mendapatkan petunjuk. அவளை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் 10:30 இருக்கும். Setelah mendapat banyak keterangan, Dhruv dan Shruti kembali ke kantor polisi untuk melihat rekaman kamera pengawas di TKP. Dhruv lagi dan lagi memperhatikan dengan sangat detail hingga menyadari bahwa ada mobil yang melintas di TKP pada malam Ramya dibunuh tapi menggunakan plat nomor palsu. Dhruv juga sangat yakin bahwa mobil tersebut telah dimodifikasi. ஒன்று கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கணும். Kemudian petugas di sana menunjukkan seseorang mencurigakan yang berhasil terekam kamera pengawas di TKP. Dhruv semakin penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mengecek langsung ke tempat tersebut. இந்த ஃபிளாட்ல இருந்த 2 ஃபுட்டேஜ்ல மட்டும் தான் சார் அந்த கார் ரம்யா
Setibanya di sana, Druf ditemani Sruti dan Kucrut mendatangi rumah di samping TKP untuk meminta video rekaman kamera pengawas. Tapi si pemilik rumah gak mengerti dan akan menghubungi lagi Kucrut jika semua video rekaman udah dikopi. Kemudian mereka menyusuri jalan yang dilewati oleh orang mencurigakan itu sambil memperhatikan sekitar dan setiap kamera pengawas yang ada. Dikarenakan cuaca sangat panas, mereka memutuskan untuk istirahat. Tapi di tengah perjalanan, Druf gak sengaja melihat mobil penuh debu dan di kacanya terdapat gambar kalung yang sangat mirip dengan hadiah ulang tahun Ramya. Tanpa pikir panjang, Druf memerintahkan Kucrut agar segera mengejar mobil itu. Gak lama mobil tersebut berhasil dihadang, lalu Druf memastikan bahwa gambar itu mirip dengan liontin kalung Ramya. Druf memerintahkan Sruti memanggil tim forensik untuk memeriksa sidik jari yang terdapat pada mobil itu. Akhirnya tim forensik menemukan bahwa sidik jari di mobil cocok dengan seseorang yang pernah ditangkap karena dituduh melakukan pengedaran narkoboy. Nah, Druf menjadi semakin penasaran dan curiga karena ternyata orang itu tinggal satu komplek dengan rumah Ramya. Druf kembali memerintahkan Sruti agar melacak lokasinya. Setelah berhasil mendapatkan lokasi tersangka, Druf segera pergi dan gak perlu waktu lama mereka pun bisa bertemu. Orang itu bernama Arifu dan Druf segera membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Kucrut bertanya kenapa Druf malah membiarkan Arifu dan gak langsung menginterogasinya. Sontak Druf berkata jika Arifu dibiarkan sendiri selama 6 jam, maka dia akan panik dan mau menceritakan semuanya. Druf terus memperhatikan Arifu yang dari tadi mondar-mandir dan menggambar di dinding. Gak lama Arifu meminta agar petugas mengambilkan obat dalam tas karena dia udah gak kuat menahan sakit kepala. Sir, itu viral, sir. Druf dan petugas lain memperhatikan dengan sangat fokus karena Arifu menggambar wajah mirip Ramya dan tiba-tiba langsung menghapusnya. Arifu benar-benar terlihat kesakitan dan seperti ada yang terus membayangi pikirannya. Druf segera mengecek Arifu dan memutuskan memberi obat karena Arifu benar-benar udah di luar kendali. Setelah membaik, Druf langsung menginterogasi Arifu, menanyakan udah berapa banyak orang yang dia bunuh. Arifu ditunjukkan video rekaman kamera pengawas dan sontak Arifu lagi dan lagi terlihat ketakutan. Arifu memberitahu bahwa dia hanya melakukan jogging malam dan itu rutin setiap hari dilakukan. Arifu berkata sama sekali gak tahu dengan Ramya dan mereka gak saling kenal. Masa sih? அப்போ இதுவும் பர்சனலாக தான் இருக்கணும். Gak lama Druf menunjukkan foto lalu menanyakan pada Arifu kenapa menggambar di mobil tersebut. Arifu mencoba membela diri dan kekeh bahwa dia bukan orang yang menggambar. Mendengar itu Kucrut sampai marah dan udah gak sabar ingin menghajar Arifu. Dengan sangat tenang, Druf menunjukkan sidik jari Arifu dan data Arifu yang ada dalam sistem terkait kasus narkoboy. Tetapi Arifu sangat panik karena dia bukan pecandu apalagi pengedar narkoboy. Arifu bercerita bahwa dia sering mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit tapi gak tahu bahwa obat tersebut termasuk dalam jenis narkoboy. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Arifu punya penyakit yang sangat unik di mana dari kecil sampai sekarang Arifu gak bisa melupakan setiap detail kejadian yang dia alami hingga efeknya membuat Arifu terus terbayang-bayang. எதையும் மறக்க முடியாதுன்னா Druf langsung mengetes ingatan Arifu dan Arifu langsung menceritakan semua detail yang dia ingat mulai dari plat nomor mobil Druf, jarak tempuh mobil, bahkan polisi yang menerima suap juga gak luput dari ingatan Arifu. பார்க் ஷெரட்டன் ஹோட்டலில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? Kemudian Druf menanyakan apa yang dilakukan Arifu pada malam hari saat terjadi pembunuhan Ramya. Arifu mencoba mengingat tapi kepalanya langsung sakit dan hampir aja baku hantam karena Kucrut terus mengoceh. Saat Druf akan pergi, tiba-tiba Arifu berkata bahwa Ramya adalah orang yang mengakibatkan dia memiliki sakit kepala hebat karena Arifu sangat kesulitan melupakan Ramya.
Tuh kan, diketahui dulu Ramya sangat mencintai Arifu, tapi Arifu hanya memiliki perasaan biasa meskipun pada akhirnya Arifu menjadi sangat jatuh cinta pada Ramya. Tapi semua itu berjalan dengan sangat singkat karena Ramya mendapat tawaran pekerjaan di Amerika, tapi Arifu gak setuju. ஸ்விம்மிங்லாம் ஃபிட்னஸ்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் லைஃப்க்கு கிடையாது. Arifu dan Ramya kemudian cekcok karena Arifu gak mendukung cita-cita Ramya untuk berkarir di Amerika. Arifu menganggap Ramya egois, mementingkan diri sendiri, dan Arifu bahkan sampai menampar wajah Ramya karena dia merasa dihina. Kejadian itu membuat Arifu dan Ramya harus berpisah, bahkan Arifu sama sekali gak tahu di mana Ramya berada hingga di suatu hari Arifu mendapat kabar tentang keberadaan Ramya. Arifu menemuinya untuk minta maaf, tapi karena udah sangat-sangat kecewa, Ramya menjadi sangat benci dan menyebut Arifu sebagai pecundang. லூசர். Mendengar cerita Arifu, Dhruv gak langsung percaya dan memerintahkan Shruti agar mengecek HP Arifu apakah Ramya ada dalam daftar teman sosmednya. Saat Shruti menanyakan PIN HP, Arifu sama sekali gak menjawab karena sakit kepala yang diderita membuatnya sampai pingsan. BP 180. Kemudian Dhruv menemui dokter menanyakan penyakit apa yang diderita oleh Arifu. Dhruv diberitahu bahwa di dunia hanya ada 50 kasus percis seperti yang dialami Arifu, di mana seseorang bisa masuk ke dunia paralel. Dari sana Dhruv menemui Arifu dan melihatnya lagi menggambar liontin kalung Ramya. Dhruv pun kembali menanyakan apakah Arifu adalah orang yang menggambar di mobil, tapi Arifu lagi dan lagi berkata bukan dia karena Arifu baru melihat kalung itu setelah ditunjukkan oleh Dhruv. Seketika Dhruv menyadari bahwa Arifu menyebut kalung, padahal sejak awal Dhruv gak memberitahu apakah itu kalung atau bukan. Dhruv meminta Arifu mengingat apa yang dia lihat saat berlari di sekitaran TKP terbunuhnya Ramya. Agar Arifu berkata jujur, Dhruv memerintahkan Kuchrut membawa Arifu ke pengadilan. அரெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேஷன் கூட்டு வாங்க. சார் ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க சார். Akhirnya Arifu berkata jujur bahwa dia adalah orang yang menggambar di mobil, dan entah mengapa akhir-akhir ini Arifu memang sering menggambar bentuk yang sama. Arifu terus memohon jangan sampai dibawa ke pengadilan karena dia sangat khawatir pada kondisi adiknya, apalagi dari tadi terus menelepon. Akhirnya Dhruv membiarkan Arifu untuk mengangkat telepon dan berbicara dengan sang adik. அறிவு எங்க இருக்க? ஏன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டற? Setelah memastikan kondisi sang adik baik-baik aja, Arifu dipaksa Dhruv agar memberitahu lokasi saat dia melihat kalung milik Ramya. Arifu berkata mungkin aja dia ingat, tapi lokasinya agak bisa percis. Arifu meminta agar dibawa ke kolam renang tempatnya latihan agar dia bisa fokus untuk mengingat semua kejadian. Lah ngapain? Akhirnya demi berjaga-jaga, Dhruv memborgol Arifu dengan Kuchrut agar gak bisa kabur. Beberapa saat kemudian Dhruv menuruti keinginan Arifu dan membawanya ke kolam renang. Tetapi Dhruv merasa bingung karena Arifu akan melompat ke kolam renang dan akhirnya memerintahkan Kuchrut agar melepaskan borgol. Petugas kolam mengajak Dhruv dan Shruti ke ruang kontrol untuk melihat apa yang dilakukan Arifu. Petugas kolam itu memberitahu bahwa Arifu bisa menyelam selama 30 menit tanpa bantuan alat apapun karena Arifu udah terlatih sejak kecil. அவங்க அப்பா கூட கிணத்துல நீச்சல் பழகியிருக்கான். ஆனா Gak lama Kuchrut dihampiri warga yang tinggal di sekitaran TKP terbunuhnya Ramya dan memberikan flashdisk berisi rekaman kamera pengawas yang sebelumnya diminta. Kuchrut langsung menyerahkan flashdisk itu kepada Shruti agar bisa dicek. Dhruv memperhatikan dengan sangat detail rekaman tersebut demi mendapatkan petunjuk. கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. என்ன கொஞ்சம் Kemudian Arifu kembali ke permukaan dan mulai menceritakan kemungkinan yang terjadi di TKP saat Ramya dibunuh. Arifu mengaku melihat kalung Ramya melalui refleksi air. Sontak Dhruv mengecek kembali video rekaman untuk mengkonfirmasi pengakuan Arifu. Seketika Dhruv menyadari ada seseorang di balik semak-semak yang mengambil kalung tersebut. Akhirnya Dhruv yakin bahwa Arifu bukanlah pembunuh Ramya dan membiarkannya untuk pulang. Aduh, jadi siapa pembunuhnya? Hayo lo, pasti kalian bingung kan, Brad?
Pada keesokan hari, Druf mendatangi rumah Arifu untuk minta bantuan, tapi kedatangannya itu malah gak disambut baik dan membuat Druf sangat marah. Druf bercerita bahwa dia telah kehilangan putrinya yang tewas mengenaskan percis seperti Ramya. Kehilangan putri tercinta membuat Druf terus menelusuri siapa pelaku dan apa yang menyebabkan tubuh putrinya gosong. Druf sampai menghabisi banyak preman dan pengedar narkoboy demi menemukan siapa yang telah membunuh putrinya. Tetapi saat melakukan penggerbegan, Druf disuntik oleh cairan yang sama meskipun hanya sebagian tubuhnya yang gosong. Mendengar itu, kini Arifu paham kenapa Druf sangat ingin menemukan pembunuh Ramya. Arifu pun akan kembali menenangkan diri dan pikiran di dasar kolam demi mengetahui detail setiap kejadian. Beberapa hari kemudian, Arifu dibawa Druf ke kolam renang tempat marinir berlatih dan membuat Arifu sangat senang karena ternyata saat masih kecil bercita-cita ingin menjadi seorang marinir. Druf berkata kemampuan Arifu itu bisa dimanfaatkan demi membongkar kasus kejahatan. Kemudian tanpa berlama-lama, Arifu bersiap dan langsung menyelam. Arifu berusaha berkonsentrasi membayangkan kemana pembunuh itu pergi dan apa aja yang dia lakukan. Berkat kemampuannya itu, Arifu bisa mengingat dengan jelas hal-hal kecil mulai dari melihat burung hantu, gantungan di mobil, sampai tanda salib di gerbang rumah pembunuh. Wah, bisa gitu ya? Kemudian Druf mencoba mengkonfirmasi hasil imajinasi dari Arifu dan sontak Druf sangat terkejut karena semua yang dilihat Arifu kemana mobil itu pergi, jalan mana yang dilewati, bahkan waktu saat mobil tersebut melaju, semua itu sangat tepat dan presisi. என்ன சார் அப்படியே இருக்கு? Hingga di keesokan hari, Druf kembali menemui dokter menceritakan kemampuan mengesankan dari Arifu. Dokter itu memberitahu kemampuan Arifu sama persis seperti seorang detektif paranormal asal Amerika yang sampai saat ini selalu berhasil membantu memecahkan kasus-kasus misterius. இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் அந்த வீட்டை எப்படி சார் அந்த மதர் வேல்டு கடை இங்கே தான் சார். Dari sana Druf mengajak Kucurut mencari tempat tinggal terduga pembunuh karena menurut temuan Arifu, lokasinya gak jauh dari sebuah supermarket. Kemudian Druf dan Kucurut istirahat sejenak untuk menenangkan pikiran, tapi mereka mendengar petugas kebersihan mengeluh karena akhir-akhir ini sampah yang berasal dari sebuah rumah memiliki bau yang sangat busuk. Akhirnya Druf pergi ke sebuah garasi perusahaan bajai menanyakan apakah dari para sopir pernah melihat burung hantu terbang gak jauh dari supermarket. Dikarenakan pemilik perusahaan bajai malah cuek, si Kucurut menawarinya 2.000 rupiah meminta agar menanyakan kepada para sopir. Mendengar akan mendapatkan imbalan, semua sopir malah berbohong dan akhirnya dengan berat hati Kucurut memberi mereka uang. Aduh. இந்த தரேன். Secara tiba-tiba Druf dipanggil oleh seorang sopir yang membawa cucunya karena pernah mendengar suara burung hantu beberapa hari lalu. Tapi sangat disayangkan cucu si kakek gak bisa melihat, jadi gak tahu rumah mana yang memelihara burung hantu. Druf menanyakan di mana anak itu mendengar suara burung hantu karena yang gak bisa melihat biasanya diberkahi dengan pendengaran yang tajam. Druf pun meminta agar anak itu mengantarnya ke tempat tersebut. முடிய போகுது அந்த ஆந்தையை எங்கேயுமே காணுமே. Setibanya di sana, Druf mencoba menyamakan dari hasil temuan Arifu. Dan benar aja, di pagar rumah tersebut terdapat tanda salib yang sama persis dengan yang dilihat oleh Arifu. Demi memastikan, Druf video call dengan Arifu dan mulai masuk ke dalam tempat itu. Druf, Kucurut, dan seorang pemilik tempat mulai masuk ke dalam kamar karena ternyata tempat itu adalah kosan yang sempat disewa oleh seseorang beberapa waktu lalu. Druf memeriksa dengan sangat detail dan akhirnya menemukan sebuah botol yang mungkin bisa menjadi petunjuk. ஆகாது. It's a trap phone. Di sisi lain, Arifu lagi merasa khawatir karena adiknya gak ada di rumah dan gak bisa dihubungi. Arifu semakin gelisah saat tahu bahwa adiknya itu baru aja dijemput oleh seseorang menggunakan mobil warna hitam. Arifu segera menghubungi Shruti melaporkan apa yang telah terjadi. என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா? வெள்ளை கலர் சுடிதார். Di waktu yang sama, adik Arifu ternyata lagi berada di asrama temannya dan dalam kondisi baik-baik aja dan mencoba menghubungi Arifu tapi sangat kesulitan karena gak ada sinyal. Temannya pun menyarankan agar dia pergi ke telepon umum terdekat.
Beberapa saat kemudian, Dhruv mendapat informasi bahwa ditemukan mayat tewas mengenaskan seperti yang menimpa Ramya. Dhruv gak kuat menahan rasa sedih melihat mayat perempuan itu karena percis dengan yang menimpa anaknya. अकेला आएंगे? Gak lama Arifu datang ke TKP memastikan apakah itu sang adik atau bukan karena dari semalam gak kunjung pulang. Arifu menangis histeris melihat mayat itu, tapi Arifu sadar bahwa mayat itu bukan adiknya karena ternyata si mayat menggunakan high heels sedangkan adiknya gak pernah memakai high heels. अकेला हिल्स पड़ रखा बाटा इधर अकेला ले Ternyata mayat tersebut adalah seorang dokter kecantikan karena ada postingan di sosial medianya dan lagi-lagi sama percis seperti tewasnya Ramya. Di waktu yang sama Arifu juga dihubungi oleh sang adik karena udah pulang ke rumah. हिंगा मोना अकेला Kemudian di malam hari Arifu pergi ke kolam renang untuk menguji lagi kemampuannya dan mencari petunjuk. Tapi dikarenakan hari udah malam, Arifu ditahan oleh penjaga kolam karena gak ada izin. Arifu yang udah paham bahwa si penjaga itu minta uang tunggu, segera memberinya dan Arifu kembali menyelam agar bisa mencari tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Di mana-mana UUD ujung-ujungnya duit. Arifu berkonsentrasi dengan sangat keras hingga bisa melihat apa aja yang dilakukan si pembunuh itu. Arifu mencoba melihat wajahnya, tapi karena menggunakan masker, Arifu sama sekali gak bisa menebak. Si pembunuh itu mencoret-coret dan merusak sebuah majalah yang bergambar seorang wanita berkulit hitam. Kemudian si pembunuh itu akan membuka masker, tapi sangat disayangkan, Arifu keburu pingsan karena berusaha terlalu keras dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut membuat adik Arifu sangat bersedih karena jika sampai Arifu meninggal, maka dia gak punya siapa-siapa lagi. Begitu juga dengan Dhruv yang merasa sangat bersalah telah melibatkan Arifu untuk membongkar kasus ini. Pada keesokan hari, Arifu sadar dari pingsan, tapi entah apa tujuannya, tiba-tiba Arifu segera pergi. Ternyata Arifu pergi ke kolam renang karena dia akan mengikuti sebuah kompetisi lomba renang. Meskipun baru siuman, Arifu kekeh memaksakan dan akhirnya lomba itu pun dimulai. Secara mengejutkan Arifu memanfaatkan itu untuk mengingat kembali apa yang semalam dia lihat dan yang lebih gilanya Arifu berhasil finish di posisi pertama. Setelah lomba selesai Arifu berbicara empat mata dengan Dhruv dan membuat sketsa wajah yang dia lihat dari dunia paralel. Melihat sketsa wajah dari Arifu, seketika Dhruv teringat dengan majalah yang pernah dia lihat di ruangan Kartik. Dhruv langsung menghubungi Kartik menanyakan siapa perempuan yang terdapat di sampul majalah Time yang berjudul Save Her. Kartik memberitahu bahwa perempuan tersebut bernama Venila dan saat ini tinggal di sebuah apartemen. Pada keesokan hari, Dhruv memerintahkan Shruti membuntuti Venila untuk mengawasinya karena bisa jadi si pembunuh itu lagi mengincar Venila. Ternyata Venila pergi ke kantor production house film dan saat ada momen berduaan, Dhruv memerintahkan Shruti memasangkan kamera pada Venila. Di sana Venila diberitahu bahwa dia gagal menjadi pemeran utama dalam sebuah film karena si produser udah mendapatkan pemeran pengganti yang merupakan anak dari si produser. Tentu Venila sangat kecewa karena warna kulitnya jauh lebih pas dan Venila juga udah melakukan perawatan selama kurang lebih 6 bulan hanya demi menjadi pemeran utama. Si pemeran pengganti merasa bersalah pada Venila dan akhirnya dia pun mengundang Venila agar hadir ke pesta dan akan direkomendasikan untuk menjadi pemeran pendukung. Mendengar hal itu, Dhruv langsung memerintahkan Shruti agar terus mengikuti Venila demi menjaga keselamatannya. Di sisi lain, Arifu mengawasi apartemen Venila sesuai arahan dari Dhruv karena bisa aja si pembunuh lagi menunggu di sana. Dikarenakan ada yang mencurigakan Arifu masuk ke dalam kamar, tapi tiba-tiba
Pada malam hari, Dhruv, Shruti, dan Kuchrut tiba di pesta yang diadakan si produser untuk terus mengawasi Fenila. Secara gak disangka, sutradara film yang juga hadir di pesta malah gak ingin melihat Fenila dan memintanya agar menjauh dari pesta. Melihat itu, Dhruv langsung menugaskan Shruti agar terus mengikuti Fenila. Kemudian Dhruv gak sengaja melihat Kartik dan akhirnya memutuskan untuk menanyakan awal mula Kartik bertemu dengan Fenila. Kartik bercerita bahwa dulu dia gak sengaja melihat Fenila dan sangat terkesima karena punya mata yang sangat bagus. Kartik secara profesional memotret Fenila lalu dikenalkan kepada kepada si sutradara hingga membuatnya terkesima. Susah bener ngomong sutradara. ட்ரை பண்றேன். Merasa Kartik telah merubah hidupnya, Fenila jatuh cinta pada Kartik, bahkan sampai memberikan kalung emas pada Kartik. Tapi ternyata Kartik udah punya cem-ceman lain, yaitu Ramya, dan kalung pemberian dari Fenila Kartik berikan sebagai hadiah ulang tahun bagi Ramya. Agak nyambung. Tapi apa mungkin dia pelakunya? Kan dia wanita. அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வாப்பா இங்க சார் இந்த வந்துடுறேன். Setelah mendengar cerita dari Kartik, Dhruv melihat keanehan di sampul majalah yang menampilkan wajah Fenila sebelum dan sesudah perawatan. Dhruv akhirnya menemukan kebenaran tentang identitas Fenila di mana rekaman video saat video call dengan putrinya dulu. Dhruv melihat wanita bergaya tomboy dan berkulit hitam saat putri Dhruv digoda oleh seorang preman kampus. Dhruv terus mengamati dengan teliti hingga mendapat kesimpulan bahwa wanita tersebut adalah Fenila yang ternyata bernama asli Mega. Sementara itu Arifu bisa selamat meskipun dimasukkan ke dalam tong berisi air dan langsung menyerang orang-orang yang tadi menyekapnya. Dengan kemampuan bela diri, Arifu berhasil menghabisi orang-orang yang tadi menyerangnya yang ternyata merupakan anak buah dari Fenila karena dia juga menjalankan bisnis narkoboy. Arifu masuk ke dalam kamar Fenila dan menemukan barang-barang yang sama persis dengan apa yang dia lihat di dunia paralel. Arifu akhirnya menyadari bahwa selama ini pelaku pembunuhan itu adalah Fenila dan dengan cepat langsung memberitahu Dhruv. Waduh. சொல்லு அறிவு. Dhruv menyadari bahwa target pembunuhan selanjutnya adalah wanita yang menggantikan Fenila menjadi pemeran utama. Tanpa pikir panjang, Dhruv melepaskan tembakan ke arah Fenila dan akhirnya dia pun tewas. Fenila merupakan mahasiswi jenius, tapi karena sakit hati sering diejek berkulit hitam, Fenila memanfaatkan kejeniusannya untuk meracik cairan mematikan yang bisa membuat orang yang disuntikan cairan itu langsung mati seketika dan kulitnya menjadi gosong. Ternyata diketahui juga bahwa Fenila merupakan pacar si preman kampus yang menggoda putri Dhruv dan dia merasa sakit hati karena disebut hitam hingga akhirnya dia pun nekat membunuh putri Dhruv dan juga si preman kampus itu. Sejak saat itu Fenila berubah menjadi sangat sadis dan psikopat, membunuh siapa aja orang yang membuatnya sakit hati. இந்த கெமிஸ்ட்ரி போதுமா? Diketahui Fenila menghabisi Ramya karena sakit hati, Kartik lebih memilihnya dan malah memberikan kalung pemberian Fenila pada Ramya. Bukan hanya itu, Fenila jugalah yang telah membunuh si dokter kecantikan karena sakit hati wajahnya dipajang pada brosur promosi klinik kecantikannya. Oh, begitu. Gimana? Ada yang bisa nebak? Dhruv sangat-sangat gak menyangka bahwa pelaku pembunuhan yang juga membunuh putrinya adalah Fenila. Dhruv berpesan bahwa orang-orang seperti Fenila akan terus ada selama rasisme terus dilakukan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Yah,
Dari film ini kita belajar, makanya jangan sekali-sekali rasis, menghina, atau bikin sakit hati orang lain. Ingat Brad, orang yang udah sangat sakit hati itu bisa sangat nekat melakukan apa aja demi memuaskan atau melampiaskan rasa sakit hatinya. Seharusnya kita hidup berdampingan, mau itu beda ras, agama, golongan, atau suku, menolong yang perlu ditolong, memaafkan jika dikecewakan, karena pasti semua orang gak ingin punya masalah. Jangan pernah dibeda-bedakan karena semua manusia berhak mendapat kebahagiaan. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.